Jadi saya belajar dari pasal 50 ini ya, dakwaan dosa terus ada di hati 10 saudara itu ya, padahal sudah diampuni. Yosef berulang kali bilang, aku mengampuni kalian mereka-mereka yang jahat dan Tuhan telah membuatnya untuk kebaikan. Beberapa kali dia mengucapkan itu, bahkan yang terakhir ini ketika Yakub meninggal ya, mereka ketakutan lagi gitu. Dan Yosef bilang, aku mengampuni gitu. Aku akan menanggung anak-anakmu gitu. Nah, inilah pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Jadi jiwa itu kadang memang masih mendakwa diri oleh dosa-dosanya walaupun diampuni. Tapi juga mungkin ya, ini kalau kita memakai konsep roh filosofis, jadi mereka di dalam pikiran 10 orang ini, di otak mereka itu ada roh filosofis gitu ya, yang mendakwa pikiran mereka sehingga terus-menerus didakwa. Padahal status itu orang yang sudah diampuni sebenarnya. Tapi pikirannya terus terdakwa takut gitu. Nah, ini sampai sekarang juga dialami orang percaya gitu ya. Orang Kristen yang diampuni pun seringkali masih merasa terdakwa. Nah, berarti di otaknya ada yang mendakwa. Siapa yang mendakwa? Bukan hatinya sebenarnya, tapi roh setan. Di otaknya ada roh setan yang mendakwa. Nah, ini roh filosofis. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, ini harus dibersihkan dengan pelepasan. Makanya di Al-Sadik ada pelayanan pelepasan khusus roh filosofis. Karena mempengaruhi watak, membuat orang tidak tenang, tidak damai sejahtera, dan seterusnya. Ini perlu dibersihkan. Dan puji Tuhannya kita punya kuasa untuk membersihkan roh-roh yang tinggal di dalam otak kita. Haleluya gitu ya. Shalom Aleichem. Kita berjumpa dalam Terang Lesson Diary dari Kejadian 50. Seperti yang terakhir ya, ini ya, benar. Pasal terakhir dari Kejadian. Yosef merebahkan diri pada wajah bapaknya. Dia menangis di atasnya dan dia menciumnya. Jadi Yakub ini meninggal di pasal 4933 ya. Jadi selesai berpesan, dia menarik kaki terus meninggal. Jadi apakah dia selesai ngomong langsung meninggal? Kalau begitu berarti luar biasa ya. Dia bisa tahu kapan meninggalnya. Begitu wasiat meninggal gitu ya. Itu luar biasa. Yosef merebahkan diri pada wajah bapaknya, dia menangis di atasnya dan dia menciuminya. Yosef memerintahkan para hambanya, para tabib untuk merempahi bapaknya. Oke, terus ini lalu aja berarti ya. Lalu para tabib itu pun merempahi serahnya. Mereka menggenapkan 40 hari baginya, karena demikianlah mereka menggenapi hari-hari merempahi, dan orang-orang Misraim meratapinya selama 70 hari. Jadi itu tradisinya orang Misraim ya, meratapi pembesar, mungkin raja 70 hari. Nah, nggak tahu kalau Faroh meninggal berapa gitu ya. Berlalulah hari-hari ratapannya, maka Yosef berkata, kepada seisi istana Faroh, katanya, sekarang jika aku mendapat anugerah di matamu, aku mohon sampaikanlah ke telinga Faroh dengan mengatakan,
apakah ini perlu di replace juga ya, ayahku, Matkes bapakku, apakah berapa, ada 10 kata. Oke, ada replace. Oke, Genesis 49 50 ya. Bapakku, ayat 5, Bapakku telah menyuruhku bersumpah dengan mengatakan, lihatlah aku akan mati, engkau harus menguburkan aku di sana, di pekuburan yang telah aku gali bagi diriku di tanah Kanaan. Dia mau izin pergi ya. Sekarang aku mohon izinkanlah aku pergi dan biarlah aku menguburkan bapakku. Masih ada Pak. Lalu aku akan kembali. Paroh berkata, pergilah dan kuburkanlah bapakmu sebagaimana yang ia telah menyuruhmu bersumpah. Lalu Yosef berangkat untuk menguburkan bapaknya. Semua hamba Paroh pergi bersamanya, para tua-tua istananya, bahkan semua tua-tua negeri Misraim. Dan seisi rumah Yosef dan seisi rumah Yosef dan saudara-saudaranya serta seisi rumah bapaknya. Hanya anak-anak mereka dan kawanan domba mereka serta kawanan lembu mereka telah mereka tinggalkan di tanah Goshen. Nah, ini koma ini nggak bisa. Subjeknya jadi. Dan pergilah bersamanya baik kereta maupun orang-orang berkuda, sehingga iring-iringan itu menjadi sangat besar. Ini sehingga iring-iringan itu menjadi sangat besar. Lalu mereka tiba di Goren Haatat yang terletak di seberang sungai Yarden, dan di sana mereka meratap dengan ratapan yang amat sangat, dan dia mengadakan perkabungan bagi bapaknya selama 7 hari. Ya. Sampai orang Kanaan pun kaget ya pasti. Penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, dan mereka berkata, inilah perkabungan orang-orang Misraim yang luar biasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim yang terletak di seberang Yarden. Jadi Goren Haatat disebut oleh orang Israel atau orang Kanaan sebagai Abel Misraim. Nah, itu nanti kita cari. Goren Haatat itu apa? Abel Misraim itu apa di kamus ya? Ayat 12. Anak-anaknya berbuat kepadanya sebagaimana yang telah dia perintahkan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkutnya ke tanah Kanaan dan menguburkannya di dalam goa di ladang Makpela. Ya, yangnya dibuang. Ladang itu telah Abraham beli dari Efron orang Het. Sebagai tempat penguburan di sebelah timur Mamre. Setelah dia menguburkan bapaknya, Yosef kembali ke Misraim, ia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang pergi bersamanya untuk menguburkan bapaknya. Nah, saudara-saudaranya mulai takut nih. Saudara-saudara Yosef melihat bahwa bapak mereka telah meninggal, dan mereka berkata, bagaimana kalau Yosef masih mendendam kepada kita dan benar-benar akan membalaskan segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi dakwaan dalam hati mereka,
ini ya tetap muncul terus gitu ya. Jadi walaupun sudah berdamai itu puluhan tahun, itu 17 tahun lebih, tapi mereka merasa jangan-jangan, jadi di dalam hati mereka masih terdakwa, ada yang mendakwa itu ya. Ya itulah, dosa itu seperti itu. Bapakmu berpesan sebelum kematiannya dengan mengatakan, beginilah kamu harus mengatakan kepada Yosef, aku mohon sekarang tanggunglah pelanggaran saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah memperlakukan engkau jahat. Jadi ya, Yakub pernah meminta Yosef untuk mengampuni kayaknya ya. Maka sekarang kami mohon tanggunglah pelanggaran hamba-hamba Tuhan Bapakmu. Maka Yosef menangis ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya. Ya Yosef terharu ya. Dia sudah mengampuni nampaknya, tapi kok saudara-saudaranya merasa belum diampuni. Nah ini, jadi kalau Anda juga minta ampun kepada Tuhan, terus hati Anda merasa belum diampuni, ya ini kayak saudara-saudara Yosef ini ya. Tersungkur lagi. Saudara-saudaranya pun datang dan tersungkur di hadapannya dan berkata, lihatlah kami ini budak bagimu. Yosef berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini pengganti Tuhan? Yosef sudah mengampuni sejak lama ya. Mengenai kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tuhan merekakannya untuk kebaikan, untuk bertindak sebagaimana yang terjadi sekarang ini, agar dapat memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi tidak ada dendam nampaknya di hati Yosef ya. Sekarang janganlah kamu takut, akulah yang akan menanggung kamu dan anak-anakmu. Dia berjanji ya. Dia menghibur mereka dan dia sungguh-sungguh berbicara ke hati mereka. Itu dakwaan dosa itu di jiwa kita akan terus membayangi, walaupun sebenarnya kita sudah diampuni. Ini iman yang jiwaan itu akan tetap merasa bersalah walaupun sudah diampuni. Yosef tetap tinggal di Misraim, ia dan kaum keluarga bapaknya. Jadi Yosef hidup 110 tahun. Sedikit sekali ya. Bapaknya 147, Yosef 110 tahun. Jauh sekali. Yosef melihat keturunan ketiga, generasi ketiga dari Efraim dan anak-anak Makir, anak Menaseh. Jadi anak Menaseh. Jadi cicit ya, cucu atau cicit ya, generasi 4 berarti. Telah dilahirkan di pangkuan Yosef. Ini Yosef siap-siap mati ya nampaknya ya. Ceritanya singkat. Yosef berkata kepada saudara-saudaranya, aku akan mati dan Tuhan pasti akan memperhatikan kamu dan akan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah Dia janjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Lalu Yosef menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Jadi kakak-kakaknya mungkin telah mati, nah dia menyuruh bangsa Israel yang ada di Gosen itu bersumpah. Katanya ya, Tuhan pasti memperhatikan kamu dan kamu harus membawa tulang belulangku dari sini. Kemudian Yosef mati. Dalam usia 110 tahun dan mereka merempahinya dan menempatkan di dalam sebuah peti di Misraim. Oke, kejadian selesai. Ini ya apa ya, kisah terakhir dari Yosef dan kematiannya serta beriman gitu ya.
Jadi saya belajar dari pasal 50 ini ya, dakwaan dosa terus ada di hati 10 saudara itu ya, padahal sudah diampuni. Yosef berulang kali bilang, aku mengampuni kalian mereka-mereka yang jahat, dan Tuhan telah membuatnya untuk kebaikan. Beberapa kali dia mengucapkan itu. Bahkan yang terakhir ini, ketika Yakub meninggal ya, mereka ketakutan lagi gitu. Dan Yosef bilang, aku mengampuni gitu. Aku akan menanggung anak-anakmu gitu. Nah, inilah pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Jadi jiwa itu kadang memang masih mendakwa diri oleh dosa-dosanya walaupun diampuni. Tapi juga mungkin ya, ini kalau kita memakai konsep roh filosofis, jadi mereka di dalam pikiran 10 orang ini, di otak mereka itu ada roh filosofis gitu ya, yang mendakwa pikiran mereka sehingga terus-menerus didakwa. Padahal status itu orang yang sudah diampuni sebenarnya, tapi pikirannya terus terdakwa takut gitu. Nah, ini sampai sekarang juga dialami orang percaya gitu ya. Orang Kristen yang diampuni pun seringkali masih merasa terdakwa. Berarti di otaknya ada yang mendakwa. Siapa yang mendakwa? Bukan hatinya sebenarnya, tapi roh setan. Di otaknya ada roh setan yang mendakwa. Nah, ini roh filosofis. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, ini harus dibersihkan dengan pelepasan. Makanya di Al-Sadik ada pelayanan pelepasan khusus roh filosofis. Karena mempengaruhi watak, membuat orang tidak tenang, tidak damai sejahtera, dan seterusnya. Ini perlu dibersihkan. Dan puji Tuhannya kita punya kuasa untuk membersihkan roh-roh yang tinggal di dalam otak kita. Haleluya gitu ya. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.